Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat malam, selamat siang, selamat sore ya buat teman-teman para subscriber yang budiman. Ketemu lagi bersama saya di channel Country Official. Oke, pada kesempatan kita kali ini saya mau berbagi sedikit atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai driver Nexo 500 ya, dulur. Jadi driver yang istilahnya itu dibilang terkenal ya nggak terkenal, dibilang nggak terkenal ya banyak yang pakai itu loh. Nah, jadi apa sih keunggulan driver ini dan juga kekurangannya setelah saya menggunakan beberapa waktu yang lalu. Dan juga teman-teman di sini sudah ada rilis ya yang BTL ya, seperti PCB-nya yang ada di sini ya di layar HP kalian ya. Nah, terus saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan, mungkin nanti saya pilih salah satu atau salah duanya saja. Jadi nggak semuanya ya bisa saya jawab ya dulur, karena memang keterbatasan waktu, jadi mohon maaf slow respon. Oke dulur ya, lanjut ke inti dari vlog kita kali ini, yaitu Nexo 500. Nah seperti ini dulur, untuk fisiknya seperti ini. Dan ini apakah ada perbedaan? Ini yang PCB dari beli dan ini yang PCB buatan sendiri. Ada nggak nih perbedaannya? Dua-duanya sama-sama Nexo. Ya betul sekali dulur, perbedaannya yang ini sudah versi bias servo, yang ini belum, ini masih manual untuk setting biasnya. Dan juga banyak sekali yang komentar meminta solusi ya, sedangkan saya belum sempat mengasih solusi. Nah, komentar yang saya pilih pertama yaitu, sebentar dulur, saya coba cek dulu. Ini dari beberapa sosial media saya ya dulur, mengenai Nexo ya. Yang pertama, Mas, kenapa driver Nexo saya biasnya loncat-loncat tidak mau imbang? Itu gimana? Padahal trimpot sudah digonta-ganti, resistor sudah diganti, dan juga sudah diputar kanan kiri tidak mau imbang ya. Istilahnya itu mungkin pincang itu lur ya. Biasanya pincang. Nah, yang ini saya taruh sana dulu. Yang ini dulu dulur. Nah, ini saya benar-benar membuat sendiri, bukan membuat sendiri. Ini PCB-nya buat sendiri, tapi untuk skemanya saya dapat dari internet ya dulur. Ini untuk layoutnya, dan ini hasil drivernya. Untuk bagian bawahnya seperti ini. Ya, masih benar-benar PCB yang tadinya kosong itu loh. Nah, ternyata setelah saya tanya di tadi yang komentar dia mengenai bias yang tidak mau imbang, ternyata dia menggunakan driver yang belum bias servo ya, yang seperti ini. Ini juga masih banyak dijual di toko-toko online dan juga offline ya, ada ya. Nah, dulur, perbedaannya di sini kenapa saya tidak menggunakannya ini lagi. Memang kasusnya sama dengan punya saya. Punya saya ketika kita cek bias tanpa input itu benar-benar imbang dulur, benar-benar imbang nih, 0,40 ya, itu imbang, selisih paling 1-2. Nah setelah dikasih input itu berubah dulur. Jadi yang satu itu biasanya malah nggak ada, kadang yang sebelahnya itu besar sendiri. Nah seperti itu. Setelah saya telusuri beberapa sumber yang memang sudah menggunakan driver ini dari dulu, ternyata driver ini memang tapi pendesainnya atau pembuatnya dulu itu mengatakan bahwa driver ini memang tidak sempurna ya. Dalam arti tidak sempurna itu masih ada kekurangan, namun sudah dijiplak oleh para penjiplak. Itu penuturan dari si pencipta ya, si pemilik daripada skema atau layoutnya dulu ya. Nah sekarang sudah rilis yang sudah ada TR bias servo. Nah yang ini itu dia lebih jinak gitu loh. Jadi untuk TR final panas sebelah dan lain-lain itu sangat mudah untuk diakali kalaupun terjadi seperti itu. Nah kelemahannya juga dari para master, menurut info dari beberapa sumber yang sudah menggunakan
driver ini dia apa namanya, katanya itu osilasi dulur, osilasi ya. Dari beberapa yang sudah mengecek dengan osiloskop itu terjadi osilasi pada driver Nexo 500. Nah, jadi sebelum saya lebih dalam lagi menjelaskan, saya akan bahas sedikit tentang apa itu osilasi. Osilasi ya, menurut teman-teman yang mempunyai alat itu, saya pernah menyaksikan sendiri bahwa kalau driver osilasi itu sinusnya itu tebal, atau istilahnya itu dia tidak sempurna ya, atau ada kecacatan pada sinyal. Nah, jadi konsekuensinya kalau driver osilasi itu dia nyerangnya ke final dulu. Finalnya itu cepat mati. Ya nggak tahu panasnya berapa derajat dan juga panas atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau osilasi itu menyebabkan TR final cepat panas dan juga cepat mati. Itu dia, itu penyebab daripada final mati, itu osilasi ya. Nah, jadi teman-teman yang mau pakai driver Nexo ya, PCB-nya sudah beredar di pasaran, silahkan menggunakan yang sudah bias servo seperti ini. Dan kemarin saya pernah lihat juga di toko oren ada juga ya, baru rilis Nexo 500 dengan bias servo tapi dia BTL. Jadi ya silahkan dipilih, kalau mau yang mono silahkan ya, sama-sama bagus. Nah, seperti itu ya dulur. Jadi penyebab osilasi itu memang dari apa namanya, mungkin dari dulu ya itu terjadi osilasi, namun kan karena keterbatasan kita tidak punya alat, jadi terjadilah yang namanya asal-asalan merakit ya, seperti itu. Apakah perakit harus punya osiloskop? Minimal itu kalau punya keniatan beli silahkan beli ya, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi ingin sekali membelinya. Nah, jadi setelah mengetahui bahwa driver Nexo ini ternyata ada kekurangan, kita bahas keunggulannya ya. Nah, jadi keunggulan yang pertama dari segi fisik. Dia memiliki ukuran yang hanya segini dulu. Telapak tangan saya kecil karena saya kurus ya. Jadi segini ya. Ini sangat memudahkan kita dalam perakitan karena memang bentuknya tidak terlalu besar. Yang kedua, dari segi karakternya dulur, dia itu flat ya, flat, dan juga apa namanya, clarity suaranya itu jos. Menurut saya loh, saya belum bisa move on dari driver ini. Dulu saya pernah pakai NX ya, driver NX, Deltek, dan juga ada lagi OCL Heavy ya yang terkenal clarity itu, terus Montarbo, dan juga ada lagi apa itu, saya lupa namanya, kalau nggak salah apa itu yang drivernya itu panjang banget dulu, saya lupa, panjang ya, TR-nya itu banyak, UVJ atau nggak salah ya, UVJ atau apa ya, driver UVJ kalau nggak salah. Nah itu ternyata saya tetap memilih Nexo 500 ya. Nah sekarang solusinya osilasi, gimana cara untuk memperbaikinya. Memperbaikinya sebaiknya kita cek dulu osilasi atau tidaknya, lalu kita coba seperti ini. Kita kasih kapasitor ya seperti ini. Ini dari guru siapa ya, saya dapat info ya dari grup. Di seperti ini dulur, ini dikasih kapasitor Miller ya, 104. Padahal saya juga nggak tahu driver saya ini osilasi atau tidak, karena saya tidak punya alatnya. Tapi nggak ada salahnya kita kasih inilah, kita ikut-ikutan ya. Semoga teman-teman kalau yang punya alat bisa coba punya Nexo dan dikasih ini, nanti gimana hasilnya bisa komen ya dulur. Nah oke, jadi pertanyaan subscriber yang selanjutnya kita cek lagi. Bang, gimana agar bisa disuplai 80 volt DC? Oke, kita bahas lagi 80 volt DC ya dulu. Ini pertanyaannya 8 agar bisa disuplai 80 volt DC. Sedangkan saya pernah menyaplai ini dengan 65 volt AC dulu. Jadi ada kemungkinan besar itu aman-aman saja. Itu kemungkinannya itu besar untuk keamanannya. Ya dulur, dan juga terakhir ini terakhir buat teman-teman yang menggunakan Nexo ya, rasakan sensasi kenikmatan suaranya, dan juga jangan lupa IC ini menggunakan 4558D ya kalau nggak salah.
Ini udah nggak ada ya telur, udah nggak ada tulisannya. Tapi ini 4558D. Ini bisa diganti. Aduh, saya lupa telur untuk serinya. Nanti gampang lah, saya taruh di komentar saja untuk IC-nya agar lebih nyes ya telur. Dan juga ketika kita menggunakan IC ini asal-asalan, ya maka seperti itulah jadinya. Istilahnya itu noise, kurang sempurna ya. Nah, itu adalah Nexo 500. Dan juga kemarin yang sempat saya bikin vlog yang setengah gelombang dengan kualitas suara seperti itu, saya menggunakan driver ini. Itu sudah ada di video saya sebelumnya ya. Coba silahkan dicek saja. Kalau teman-teman kurang jelas, saya bisa buatkan lagi vlog ya dengan driver ini lagi. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya silahkan beli PCB yang sudah berbias servo seperti ini. Karena ini mungkin dianggap tidak jauh beda. Namun saya sudah membuktikan bahwa keduanya ini beda. Dari yang utama itu biasnya itu dia tidak tidak bisa atur ya. Atau istilahnya itu sering sekali nyelonong telur. Nah, kalau yang ini itu beda. Silahkan yang mau beli. Saya tidak jual driver, saya tidak jual PCB, saya tidak bermaksud iklan, saya hanya berbagi untuk sensasi suaranya bisa dirasakan. Oke, dari saya ya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.